Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di minggu kelima untuk mata kuliah ADBO. Saya lanjutkan untuk materi use case ya. Terakhir kita di guidance minggu kemarin kita di guidance yang terakhir yaitu reference boundary classes ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Yang selanjutnya kita mau ke studi kasus yang ada di buku referensi ya. Jadi yang selanjutnya kita sebelum membuat use case itu biasanya untuk masing-masing program untuk aplikasi tersebut dibagi menjadi beberapa package. Kalau misalkan memang menyediakan package, kalau misalkan tidak menyediakan package, ya berarti memang sebuah sistem yang besar. Kalau misalkan membuat package, ya kita sesuaikan. Nah, di contoh internet bookstore yang ada di buku diawali dengan menyediakan 4 package ya. Oke. Nah, ini ada kurang lebih sama jika Anda Java programmer UML package ya mirip-mirip dengan Java package sehingga bisa membagi secara luas ke dalam area yang berbeda-beda. Nah, ini contoh untuk package yang ada di studi kasus internet bookstore. Ada empat package. Ada general, ada shopping, ada admin, ada searching. Nah, nanti kita coba buat mulai dari packaging ini ya. Nanti kalian bisa lanjutkan. Nah, yang selanjutnya nah ini gambar yang selanjutnya ini nanti akan menampilkan isi dari masing-masing package ini. Ada 4 package, ada package general, ada shopping, ada searching, ada admin. Oke, nah di sini ini use case diagram untuk general paket ya, package yang general. Nah, yang selanjutnya ini untuk admin. Nah, untuk package general dia hanya membutuhkan satu actor yaitu customer dan beberapa use case. Mulai dari login, logout, dan seterusnya, ada return a book, ada view order history, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk package admin ada 4 actor ya, ada shipping clerk, ada seller, ada customer service, ada webmaster, dimana masing-masing dari actor ini mempunyai beberapa use case. Jadi ini diibaratkan shipping clerk ini use case-nya adalah dispatch order, ada checkout, ada monitor stock, ada levels. Ada juga order books from publisher. Nah, dan seterusnya untuk seller dia mempunyai use case add external books catalog, ada remove external books from catalog, dan seterusnya. Nah, jika Anda perhatikan nanti kita akan membahas di bedanya untuk yang iconic process dengan UML basic ya, saya mengistilahkannya UML basic atau UML yang biasa. Yang di iconic ini mereka mencontohkan sederhana saja, jadi ada gambar seperti ini tanpa ada relasi. Sedangkan untuk yang package admin use case-nya mulai diberi relasi. Yang selanjutnya untuk shopping package
ada relasi, diberi relasi juga, di mana maksudnya bukan berarti masing-masing ini tidak ada relasi ke aktor, sama sekali tidak. Maksud dari untuk iconic process itu lebih ke kita tidak menitik beratkan pada relationship, tapi kita memikirkan yang paling penting, yang paling urgent itu adalah use case yang akan kita buat untuk sistem yang akan kita bangun. Jadi memang disarankan, sangat saya sarankan juga bahwa setiap use case ini ada relasi boleh dengan aktornya, boleh antar use case, sama seperti ini relasi use case dengan use case. Ada lagi nanti ada contoh, nah ini ada customer dengan use case. Nah, dan yang digunakan ini hanya ada beberapa relationship. Ada invokes, sedangkan yang di sini ada proceedings, ada lagi. Oke, sementara itu, jadi maksud untuk iconic process itu yang untuk tahapan mendesain, kalian jangan bingung memulai sesuatu dengan relationship-nya. Utamakan dulu kalian membuat use case yang di-handle oleh masing-masing aktor tersebut. Jadi kita buat dulu, kita siapkan dulu, baru kemudian, nah bedanya ini adalah contoh dari iconic, maksudnya tahapannya adalah kita tidak perlu sekali jadi langsung kita harus memikirkan sesuatu yang detail seperti itu, bukan. Jadi maksudnya kita tahap per tahap, yang titik beratkan pada apa, yang kita titik beratkan adalah pada masing-masing use case ya. Jadi untuk use case diagram ini, untuk shipping clerk itu use case yang di-handle itu apa saja sih? Nah ini kan nanti yang akan di-handle atau yang akan dibuat, yang akan digunakan untuk si shipping clerk. Nah untuk yang seller ini nanti dia menghandle use case apa saja? Ya, ini kan berhubungan dengan sistem. Sedangkan untuk relasinya nanti jika sudah kalau kita membahas baik itu report yang nanti akan diserahkan dari ini kan desainer ya, dari desainer diserahkan ke programmer ya, harusnya ada relasi yang minim lah, tidak masalah, invokes, include, extend, association atau generalization, kurang lebih seperti itu. Nah sedangkan kalau misalkan nanti kita akan bahas relationship selanjutnya, kita bahas dulu untuk yang use case ya. Oke, nanti kita contohkan satu saja untuk use case-nya dan mungkin tidak akan semuanya. Nah, ada beberapa, ini contohnya ada proceedings, ada, ini maksudnya apa? Nanti ada di penjelasan kurang lebihnya. Ini ada generalization ya, sama seperti yang ada di domain model ya. Ada proceedings ya, ini ada generalization. Nah sementara yang di buku tersebut, bukunya Rosenberg ya, yang ditampilkan di tabel itu hanya yang umum digunakan. Sedangkan yang umum digunakan itu ada 4. Ada includes, extend, ada proceedings, ada invokes. Yang paling umum relasi yang digunakan ya 4 ini. Ada lagi sebenarnya ada generalization, ada association. Ini ada penjelasannya, description. Sedangkan di use case, di use case yang umum ya, yang biasa, dia mengenal beberapa relationship.
ada ini association. Kalau association itu tanpa ada panah ya, lebih ke roll to roll A to B. Ada lagi association tapi ada anak panahnya, dan seterusnya. Ini sama-sama association tapi ada beberapa simbol. Ada lagi composition, ada generalization, ada aggregation, ada inheritance, ada lagi dependencies, dan seterusnya. Nah, ini kalian bisa googling nanti kalian bisa lihat contohnya seperti apa. Nah, ini kurang lebih sama, simbolnya nanti sama. Ini package sama, ini class sama juga. Nah, selanjutnya adalah yang penting di use case diagram, jangan lupa basic course dan alternate course. Ini ada contohnya. Sehingga apa? Nanti untuk contohnya, ini untuk contoh, ini write reader review ya. Write reader review menggunakan basic course dan alternate course seperti ini. Bu, boleh nggak di masing-masing basic course atau alternate course memiliki beberapa paragraf di dalamnya? Boleh. Seperti contohnya adalah alternate course. Alternate course ini ada beberapa poin atau alternatif yang kemungkinan kesalahan dilakukan. Contoh, user not logged in. The users enters a review that is too long. Teksnya lebih dari 1 MB, atau review terlalu pendek, kurang dari 10 karakter. Nah, maka dari itu apa yang dilakukan oleh sistem? Ini kan ada aksi, terus reaksi dari sistem apa? The system rejects the review. Boleh enggak, Bu, saya tulis lebih detail lagi? Boleh. The system reject the review, dalam kurung, atau bisa dijelaskan misalkan menggunakan pop-up message atau menampilkan pesan error atau seperti apa, silahkan ditampilkan. Nah, sekarang kita langsung latihan ya, karena sudah summary. Kita langsung latihan. Untuk instalasi EA, kalau Anda menggunakan EA, silahkan ada di, saya sudah sediakan juga. Sebenarnya ini gampang, tinggal next saja. Bu, boleh enggak, Bu, saya nggak menggunakan Enterprise Architect ya? Boleh, enggak masalah. Untuk tools ini saya rasa Anda menggunakan tools apapun selama menghandle apa yang saya contohkan di sini ya, nggak masalah. Anda mau menggunakan StarUML silahkan, Anda mau menggunakan versi yang free yang lain silahkan, nggak masalah. Yang minggu kemarin kita sudah buat domain object ya, yang selanjutnya kita buat use case model ya. Nah, misal di sini kan kita buat 4, kita buat 3. Nah, sedangkan di buku masih ingat di beberapa langkah guidance yang kemarin adalah jangan lupa membuat interface. Nah, sedangkan di sini bagaimana aku membuat GUI atau storyboardnya? Ini kita tambahkan saja, nggak masalah. Ini ada user interface-nya. Nah, silahkan ditambahkan di sini. Ini project kita yang kemarin ya. Jadi bukan new project, satu modul, satu chapter. Misalkan yang kita awali dengan domain model satu project. Nanti untuk use case kita create new project, bukan, ini tetap satu project sama seperti yang saya buka tadi. Saya menggunakan satu ini latihan ini saja, projectnya latihan. Oke, latihan ini
Yang selanjutnya untuk yang kita tambahkan di sini aja, user interface tadi sudah belum. Oh, dia masuk ke sini. Mohon maaf, tadi harusnya dia bukan masuk ke sini. Karena saya tadi klik, dia masuk ke model. Ini harusnya masuk ke model. Coba. Nah, ini user interface. Nah, ini user interface-nya silahkan Anda sesuaikan. Kalau misalkan yang disediakan ini tidak sesuai dengan desain Anda, ya tinggal di delete. Silahkan lakukan. Kalau misalkan memang kalian menggunakan package, silahkan dimulai dengan package. Untuk package apa? Package 1. Silahkan package apa tadi? Misalkan di modul ini shopping, misalkan shopping. Nah, di shopping ini kita butuh apa? Kalau misalkan belum, ya udah kita oke saja tanpa buat pilih yang ini dulu. Nanti kita tambahkan. Sebenarnya kan kita butuh use case. Ya. Bisa kita tambahkan. Nah, ini kita masukkan dulu, kita double klik. Jadi nanti di sini ada shopping. Kita tambahkan apa? Oh ya, sorry. Nah, ini, mohon maaf, kan di sini nih masuk ke shopping, ini ke package. Kalau misalkan di sini langsung masuk ke kalau misalkan tidak perlu package, langsung masuk saja screen tentang apa. Ini sama seperti mendesain yang lain. Nah, kalau misalkan butuh tambahan karena di sini tidak ada, klik more tools, user interface. Nah, ini butuh ini misalkan butuh seperti ini, ada label, ada panel, dan seterusnya. Oke. Kita nggak terlalu memperdalam ke sini, tapi kita lebih ke use case. Nah, yang selanjutnya, sebelum kita masuk ke use case, jangan lupa kita punya package. Nah, yang di sini kan yang disediakan ada actor dan use case. Kita nggak butuh, kita delete aja semuanya. Kita buat yang baru. Oke, kita buat ada 4 package ya. Ada 4 package. Saya contohkan satu saja. Yang shopping tadi. Nih, shopping ini kita nanti isi dengan use case. Oke, ini ada shopping. Kita isi dengan use case di sini. Ini ada shopping. Kalau misalkan mau ditambahkan, ada lagi, ada admin, dan seterusnya. Nanti ditambahkan sendiri ya. Oke. Saya ke shopping. Nah, ini ditambahkan use case-nya. Ini perhatikan juga untuk
apa namanya, lebih ke ini harusnya batasan, jadi nanti ini semacam kayak print screen-nya. Oke, kita coba aja actor, ada actor. Untuk aktornya namanya siapa? Oke, nah selanjutnya shopping ya. Shopping. Nih, ada customer. Customer. Ada customer. Saya geser sebelah sini. Ada customer, terus ada check out. Ada enter address. Nanti silahkan dilanjut sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah relasi dari customer ke checkout. Dari customer ke checkout kita beri relasi association. Yang selanjutnya ada checkout ke enter address. Checkout ke enter address. Ini ada infocus. Kurang lebih seperti itu. Ini saya besarkan tampilannya. Oke. Ada lagi dan seterusnya ya. Ada lagi yang belum login. Kita coba login. Login procedures. Ada lagi. Nah, ini kalau misalkan generalization, oh ini ya tidak masalah, tinggal generalization. Kita coba satu contoh. Contohnya seperti itu. Nah, kalau misalkan salah, nggak usah takut, tinggal di delete aja. Nanti kalian ganti, oh ternyata ini salah, delete connector, delete from the model. Jadi tinggal ternyata kebalik, Bu. Oh ya, kayak gini. Ada lagi dependencies dan seterusnya. Dan seterusnya. Untuk coba perhatikan hubungan antara actor dengan use case. Dia ada association, ada use, ada dependency, kurang lebih seperti itu. Sedangkan use case, antar use case, dia relasinya ada generalization, ada specification, ada extended by, ada includes, invokes, precedes, dependency. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk iconic process ini Anda nggak usah terlalu bingung. Intinya coba perhatikan, kalau misalkan Anda bingung kenapa sih harus precedes, kenapa kok nggak yang lain saja, lebih ke coba pola pikirkan yang jauh lebih sederhana saja, lebih ke difokuskan pada use case yang akan Anda buat. Oke, lanjut. Oke, yang selanjutnya, oh ya, bagaimana Bu dengan use case text-nya, bagaimana meletakkannya? Meletakkannya ada di sini. Kita tambahkan, ada note di sini. Nah, ini dia. Kita coba copy yang ini.
kita copy. Nah, Anda siapkan teksnya di notepad biasanya, skenarionya, copy, oke, di paste kan ke sini. Oke, nah ini dia, ini disebut dengan use case text. Ada sunny days, ada rainy days. Ini sama seperti word, Anda bisa ganti. Nah ini, oke, jadi ini sudah memberi nama. Nanti ke depan, minggu depan insya Allah kita materi tentang robustness diagram. Jadi ini nanti masuk ke sebentar, interaction kalau nggak salah saya, communication, diagram. Nah ini dia, kita pakai yang extended, kita yang analysis. Jadi robustness itu ke analysis. Oke, kita masuk ke slide dulu. Oke, kesimpulannya, jadi bab ini membahas tentang bagaimana menulis jenis use case yang dapat digunakan untuk memudahkan bagaimana kita mendesain dari perangkat lunak. Jadi ada beberapa titik kekuatan dari iconic process. Kenapa dia bisa mendeklarasikan bahwa iconic process ini jauh lebih mudah daripada UML basic gitu, UML dasar gitu. Nah ini Anda bisa latihan. Nah yang selanjutnya, sekarang sudah minggu ke-5 ya, sudah minggu ke-5, minggu ke-6, minggu depan minggu ke-6, minggu ke-7 kita masih materi, jadi masih sisa 2 materi. Minggu ke-8 baru kita UTS ya, minggu ke-8 baru UTS, sekitar November ya, 1 minggu digunakan untuk UTS. Kemungkinan tolong benar-benar persiapkan software yang Anda gunakan. Kemungkinan juga kita online, kalau misalkan memang tidak memungkinkan ya bisa nggak perlu video conference, namun tetap disiapkan kuotanya untuk mengirimkan tugas sesegera mungkin. Jadi tidak ada untuk UTS, saya benar-benar tidak ada tambahan waktu atau extended waktu. Oke, ini buku referensi tetap bukunya Rosenberg. Saya rasa untuk use case alhamdulillah sudah selesai. Minggu depan bisa materi berikutnya. Tetap latihan, tetap jaga kesehatan. Sukses untuk semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.